Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita jam 9 pagi Kamis 30 Oktober dan saat ini ternyata gold kembali menjadi di area sideways yang akhirnya kita hanya TP $5 saja karena di sini kemarin pada saat di 4.000 ternyata dia kembali turun lalu SL plus gue cuma nambah 5 doang. Jadi ya udah gitu ya. Di 4.000 gue pasang, lalu ternyata terbang, tapi gue nggak TP karena SL-nya gue plusin cuma sampai 5 doang. Gue pikir bakal terbang jauh, ternyata dia turun ke bawah. Oke, so jadi kembali lagi menjadi akan area sideways. Kenapa? Karena hasil FOMC-nya ternyata netral ya, jadi tidak terlalu bergerak signifikan. Hanya berada di area sideways ya cukup sedih walaupun tetap profit, hanya saja tidak maksimal ya. Perkiraan kita akan terbang jauh atau akan turun drastis gitu. Jadi gue udah siap juga jaring gitu ya. Di 39 sama 4.000 gitu. Tinggal tinggal ikutin aja yang mana bakal ngikut. Ternyata enggak ya. Rezekinya berkata berbeda, jadi ya sudah lah ya. Kita ikuti saja. Lalu saat ini sudah kembali ke area downtrend. RSI kembali menunjukkan ke area 35, berarti ada terjadinya penurunan. Bisa jadi ada pemantulan di 39 atau dia akan lanjut turun ke bawah. Besar kemungkinan masih bisa jebol sini. Masih bisa lanjut, cuman sudah cukup dalam ya, dari 3928 ke 39. Harusnya mungkin ada pemantulan-pemantulan kecil ya, karena kita carinya 5 sampai $10 saja. 5, 10, $15 untuk TP3 kita. Oke, jadi seharusnya ini bisa terjadinya ada pemantulan di 39, lalu di 4.000-an sepertinya cukup jauh ya. Jadi kita coba cari sell di area 3995, jauh juga masih ya. Masih jauh juga, jadi ya sudah kita cari 1-2 posisi saja hari ini sama seperti biasanya. Lalu mari kita lihat dari FOMC-nya. Hasilnya netral, jadi makanya kemarin juga ya udah nggak bergerak kemana gitu ya, ya hasilnya sama gitu, sesuai dengan yang sudah di-forecast-kan. Walaupun adanya terjadi penurunan, tapi diperkirakan forecast ya itu 4%, jadi memang terjadinya penurunan tapi ya sesuai gitu, nggak jadi 3,7 atau berapa 3,5% atau 1% yang diharapkan sama Donald Trump gitu ya. Dia masih mengharapkan 1%, tapi sudah terjadinya penurunan dari 4,75 menjadi 4,5, 4,25, sekarang 4%. Tapi ya belum terlalu dalam juga. Jadi masih dikendalikan sedikit ya sama Jerome Powell ya. Karena bentar lagi beliau pensiun. Akan digantikan. Oke, mari kita lihat tentatifnya hari ini Jepang ada lumayan big news ya. Akan sedikit mempergerakkan gold, besar kemungkinan satu arah, lalu di malam harinya tidak ada. FMC member jam 9.15 akan ada press conference, tapi ya ini hasil newsnya nggak tahu juga nih ya, masih balance aja gitu. Jadi ada kemungkinan kalau balance ya udah paling sideways saja atau jebol tipis gitu. Yang besar kemungkinan kalau menurut gue pribadi jebol ke area bawah karena ekonomi sudah mulai stabil. Jadi seharusnya menurut gue pribadi ini akan kembali ke area bawah atau mungkin bisa bertahan di area 3.900-an. Ya, jadi kalau jebol ya siap-siap ke daerah bawahnya lagi 3822 gitu areanya. Cuman sepertinya cukup sulit kecuali nanti minusnya keluar hasilnya dari sore hari dan malam hari yang tadi baru dia bisa ngejebolin, sisanya ya udah sideways saja. Jadi ini bisa banget lagi counter trend untuk saat ini. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.